Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di acara kesayangan kita di Podcast Muslim, Podcast Muslim Sejati, dan seperti biasa nih di kesempatan kali ini kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya di meja redaksi, tentunya bersama tamu kita yang akan menjadi narasumber di kesempatan kali ini. Seperti biasa, ada Ustadz Muslim Maslan MA yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat nih Ustadz ya? Alhamdulillah, semangat Mas Ahmad. Alhamdulillah. Nah ini Pak Ustadz, di hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih Ustadz, baik itu berkaitan dengan rumah tangga dan lain sebagainya Pak Ustadz. Langsung aja nih Ustadz untuk mengawali pertanyaan kita di kesempatan kali ini Pak Ustadz. Iya. Nah, ini berkaitan dengan masalah mengadopsi anak. Mengadopsi anak. Iya. Nah biasa kalau kita adopsi itu mungkin dari saudara, itu hal yang maklum nih Pak Ustadz. Terkadang kita ada tuh sering kejadian tiba-tiba di depan rumah kita sudah ada anak bayi. Atau kita mengambil dari panti asuhan yang mungkin kita nggak tahu silsilahnya entah siapa keluarganya gitu nih Pak Ustadz. Nah pertanyaannya Ustadz, dulu saya pernah mengadopsi seorang anak perempuan dan tidak tahu siapa orang tua kandungnya nih Ustadz. Pertanyaannya, bolehkah saya menjadi wali nikahnya nanti Ustadz? Karena kami tidak mengetahui keluarga kandung dari anak yang saya adopsi ini Ustadz. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tentang mengadopsi anak dan kemudian menjadi walinya. Pertama, dikatakan tidak bisa seseorang yang bukan ada hubungan darah dan pada orang-orang tertentu menjadi wali. Yang dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali. Bahwasanya tidak boleh, tidak sah, maka ini bagian dari rukun dikatakan. Wali ini adalah bagian dari rukun pernikahan. Maka tidak dikatakan sah nikah seseorang apabila tidak ada walinya. Itu yang pertama yang harus diyakini. Jadi apapun bentuk dilema dalam kehidupan ini kita harus menikah dengan wali bagi yang perempuan. Nah, bagaimana kasusnya apabila kemudian kita tidak mengetahui siapa dari anak yang kita adopsi ini, yang kita rawat ini. Karena kita mungkin dapatnya di depan pintu misalnya, atau masyarakat, atau kita ngadopsi di rumah penitipan anak misalnya, kemudian ditinggalkan misalnya, itu kemudian kita asuh. Nah, bisakah kemudian kita menjadi walinya? Maka tidak. Kita tidak berhak untuk menikahkan anak wanita kita yang kita adopsi. Jadi siapa? Maka dikatakan as-sultanu waliyun liman la waliyalahu, kata Rasulullah. Maka dikatakan maka sultan, ini bukan sultan ya. Sultan di sini adalah penguasa. Nah, penguasa di sini yang ditunjuk berdasarkan peraturan undang-undang dikatakan adalah KUA, kantor urusan agama. Jadi kepala KUA-nya itulah yang kemudian yang berhak untuk menikahkannya. Kalau nggak salah itu berdasarkan peraturan adalah KUA di mana kecamatan dia tinggal. Nah, itulah adalah sebagai sultan, adalah sebagai penguasanya. Maka bagaimanakah yang menikahkan, siapakah yang menikahkan anak kita? Yang menikahkan anak perempuan kita adalah KUA. Kita datang kepada dia atau dia datang kepada kita, dan dialah yang berhak untuk menikahkan kepada orang-orang anak-anak wanita yang tidak memiliki wali. Nah, itu juga. Sama juga misalnya contohnya, mungkin kalau ini kan ngadopsi anak ya. Ada juga dikatakan kasus ketika dia masuk Islam. Betul. Ya kan? Sementara orang tuanya tidak boleh menjadi wali karena beda agama. Nah, itu sama juga perihalnya. Maka dikatakan ini harus kemana? Ke wali hakim. Bagi orang-orang yang tidak memiliki wali. Maka dikatakan as-sultan waliyun liman la waliyalah. Bahwasanya pemimpin itu yang berhak untuk menjadi wali bagi orang-orang yang tidak memiliki wali. Nah, itu dia Mas Laman. Oke Pak Ustadz, saya sedikit sambung nih Ustadz. Mohon maaf nih, anak hasil zina itu kan nasabnya dinasabkan ke ibunya nih Pak Ustadz. Iya. Pertanyaannya Ustadz, siapa yang berhak menjadi wali dia nanti ketika menikah Ustadz? Apakah mungkin perwalian dari ibunya atau mungkin wali hakim? Karena ayahnya tadi nggak boleh, atau mungkin boleh nih untuk ayahnya.
perzinahan yang kemudian menghasilkan keturunan anak, Mhm. ya kan? Dikatakan bagaimanakah hukum bagi anak tersebut, maka tidak boleh dinasabkan Mhm. kepada eh, orang tua atau bapak biologis. Mhm. Biarpun yang buat eh, kejadian ini adalah bapak benarnya Mhm. sebelum menikah, maka bapak biologis tidak bisa menjadi bapak wali dalam keturunan yang sah menurut hukum Islam. Mhm. Jadi disandarkan kepada siapa? Kepada ibunya. Mhm. Maka kalau ketika ditanya misalnya Aisyah binti, ibunya, disandarkan kepada ibunya. Apakah kemudian ibu menjadi wali dalam pernikahan? Enggak Hmm. bisa seorang wanita menjadi wali. Iya. Jadi dikembalikan kemana? Tetap saja dikembalikan kepada hakim Oh. atau sultan tadi atau KUA. Jadi dikembalikan kepada KUA dan KUA lah yang kemudian memproses. Maka ibu bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jujur. Ketika kita bersikap, mungkin kita khilaf dulu yang sudah terjadi, ya kan? Mhm. Kadang-kadang ini ditutupi masalah. Ini bentuk aib yang kemudian ditutupi sehingga kemudian yang menikahkan siapa? Tetap lagi orang tua biologisnya. Dan itu secara hukum tidak sah. Dan kalau anak kita yang menikah ini yang kita nikahkan, yang kita anggap sudah sah, maka dia tidak sah dan dia terus berzina. Jadi Hmm. zinanya semakin panjang. Hmm. Nah, jadi bagaimana? Maka putuskanlah mata rantai ini. Bagaimana caranya? Sampaikan kepada KUA bayi empat mata, misalnya kalau kita merasa itu aib, Mhm. maka nikahkanlah dia. Baik di kantor KUA ataupun di rumah kita yang tidak disaksikan terlalu banyak orang. Sehingga Mhm. kita merasa malu misalnya. Agar apa? Agar posisi kemaksiatan ini putus. Hmm. Jangan dengan membela harga diri kita malu untuk mengatakan kepada KUA, kemudian kita melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi putuskanlah mata rantai kesalahan ini agar apa? Agar kemudian anak kita menikah secara hukum sah. Nah gitu dia Mas Slamet. Gitu dia, Ustaz. Ustaz, kalau boleh tahu nih, Ustaz, Hmm. kira-kira nih batasan ini seorang ayah Hmm. terhadap anak yang diadopsinya itu kan kita jelas tuh kalau ketika sudah dewasa itu bukan mahram gitu kan, Pak Ya. Ustaz. Batasan-batasannya, Pak Ustaz. Apakah memang mutlak Hmm. seorang anak angkat itu ya udah seperti orang asing ketika sudah dewasa, Ustaz? Atau ada hal-hal yang boleh dilakukan gitu, Ustaz? Wallahu ta'ala bishawab, akan tetapi dikatakan orang-orang yang di bawah roba ibukumul lati, Mhm. bahwasanya orang-orang yang diasuhan kepada kamu, maka dia adalah orang-orang yang dekat. Mhm. Dekat dalam artian tetap saja orang-orang yang di bawah tarbiyah kita ini dikatakan tidak bisa menjadi mahram. Mhm. Tidak bisa menjadi mahram bagi kita. Kenapa? Karena tidak ada secara nasab, tidak ada hubungan nikah. Mhm. Jadi tidak ada yang menghubungkan. Biarpun dia di bawah asuhan kita, tetap saja dikatakan itu bukan berubah menjadi mahram. Jadi Mmm. aturan auratnya samakah? Sama saja. Oh. Yang tidak boleh terlihat. Kecuali ketika dia masih belum balik misalnya. Mhm. Kecuali belum balik. Nah itu yang harus dijaga bagi orang-orang yang kemudian biarpun dia di bawah asuhan dia. Mhm. Nah itu Allah ta'ala. Oke, saya terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya nih Pak Ustaz. Hmm. Iya, ini masalah pernikahan lagi nih nampaknya nih Ustaz, atau janji nih, janji. Ustadz, dulu waktu anak saya masih kecil, saya telah Hmm. berjanji dan sepakat untuk menjodohkan atau menikahkan anak kami dengan teman saya ketika dewasa nanti, Pak Ustadz. Iya. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah saya telah melanggar janji kalau seandainya nanti anak saya setelah dewasa tidak mau dijodohkan dengan anak teman saya nih, Pak Ustadz? Ini kayak Iya. zaman-zaman Siti Nurbaya gitu, Ustadz. Jodoh-jodohin. Iya. Iya, gimana nih, Pak Ustadz? Secara hukum apakah kemudian sah seorang orang tua menjodohkan ketika dia masih kecil? Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja secara hukum. Ataupun menikahkan anaknya ketika kecil. Hmm. Ketika masih kecil dikatakan dinikahkan, bolehkah secara hukum? Boleh. Dan itu wali itu berhak untuk menikahkan anaknya ketika dia dan tanpa meminta izin ketika dia belum balik. Hmm.
anak-anak yang masih kecil misalnya. Biarpun mungkin kita lihat itu satu hal yang jarang terjadi ya. Iya. Kita mengira kayaknya kok nggak etis menurut kebiasaan. Tapi secara hukum ketika itu terjadi bolehkah? Boleh. Nah, bagaimana kemudian ketika kita janji, kadang-kadang kan mungkin ada hubungan yang dekat. Oh, kayaknya ini kawan dari dulu ini. Bagaimana kalau agar hubungan kita terus harmonis, baik, dekat kita. Bagaimana kalau kita nikahkan anak wanitaku dengan anak priamu misalnya. Oh, oke, sepakat. Nanti kalau udah dewasa ya. Nah, ternyata ketika sudah dewasa, anak lebih memilih anak tetangga. Ya kan? Iya. Atau memilih anak yang lain yang dilihat yang lebih bagus. Apakah kemudian janji kita itu harus dipenuhi? Enggak. Oh. Sama saja. Itu kan janji, ikatan. Sama juga dengan orang yang Mas Lamar misalnya ngelamar. Boleh nggak memutuskan lamaran itu? Boleh. Itu kan belum itu kan sudah janji. Ikatan janji mau untuk kepada jenjang pernikahan. Khidbah. Iya. Nah, khidbah itu juga bolehkah dibatalkan? Boleh saja dibatalkan. Jadi apalagi janji yang kemudian orang tua yang nanti seandainya sudah pada mereka besar-besar kita nikahkan. Ternyata mereka lain seleranya. Iya. Nah, bolehkah dipaksa? Enggak. Jangan dipaksa, nanti mereka yang nangis terus. Kalau mereka tidak mencintai, maka kata Rasulullah itu idza ra'atka saratka. Jadi ada salah seorang sahabat ketika ingin menikah, ditanya, wahai para sahabat, ketika fulan, apakah kamu sudah melihat kepada calon istrimu yang mau kamu nikahi? Katanya belum ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, maka baliklah, lihatlah. Lihat bagaimana? Menarik hati atau tidak? Jadi pernikahan itu salah satunya dikatakan selain melihat kepada agamanya baik atau tidak, maka yang paling terpenting juga adalah ada ketertarikan. Ketika kita lihat, Masya Allah hidungnya mancung misalnya, ke dalam. Ya kan? Ketika mancung misalnya, oh menarik hati. Atau kulitnya, kadang-kadang kan kulitnya. Atau rambutnya, ya kan? Atau sesuatu apalah yang kita lihat sehingga kemudian kita melihat akhwatnya melihat kepada ikhwannya, oh saya suka yang rambutnya keribu misalnya. Ini sekarang rambutnya lurus, kayaknya saya kurang tertarik lah misalnya. Jadi itu boleh saja dan itu sah-sah saja. Allah taala. Oh gitu dia, Masya Allah. Itu sah. Gitu. Ya. Tapi kalau dari kecil nih Pak Ustadz, ayah perempuannya langsung menikahkan, apakah nikahnya itu sah? Karena ijab kabulnya nih bayi ini nggak bisa bilang saya terima nih Pak Ustadz. Iya boleh. Boleh juga. Jadi menikah wali itu berperan untuk menikahkan untuk yang perempuan kan? Iya. Nah kemudian diterima dengan laki-laki misalnya, Mas Slamet misalnya contoh. Walaupun dia belum balik. Iya. Oh. Sah-sah saja karena memang itu adalah tanggung jawab di pundak sang bapak. Ketika dia menjadi wali dan dialah yang berhak untuk menikahkan anaknya. Saya nikahkan Mas Slamet dengan anak saya misalnya gitu. Dikatakan yang berapa, usianya berapa misalnya. Nah ketika ada ijab dengan qabul yang diterima yang sesuai dengan syarat terpenuhi, maka sah. Nah maka dia jatuhnya kepada sah. Karena dia adalah bagi orang yang belum balik itu, maka tumpuan kewalian yang mutlak itu di tangan orang tua. Nah, jadi secara hukum apakah sah? Boleh dan boleh. Oke, Ustaz. Masya Allah. Allah Ta'ala. Oke, Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan tampaknya kita harus rehat dulu nih Pak Ustadz. Iya. Masya Allah. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi ya, tetap bersama kami di Podcast Muslim. Pertanyaan. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di acara Podcast Muslim, Podcast Muslim Sejati, dan kami masih ya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kesempatan kali ini.
Dan kali ini kita beranjak dengan pertanyaan berkaitan dengan hewan yang mubah dan boleh dibunuh nih Pak Ustadz. Iya, karena memang yang masyhur terkenal itu cicak katanya boleh dibunuh. Nah, pertanyaannya nih Pak Ustadz. Ustadz, saya pernah mendengar kalau membunuh cicak di malam Jumat itu akan mendapatkan pahala. Nah, apakah itu benar nih Ustadz? Dan kira-kira apa hikmahnya nih cicak dibunuh nih Pak Ustadz? Mm-mm. Untuk cicak ini dikatakan dalam sebuah hadis dikatakan man daraba Mm-mm. wazaqan bi darbatin wahidah falahu mi'atu hasanah. Maka kata Rasulullah, orang yang membunuh cicak dengan sekali pukulan mati, Mhm. ya kan, terbunuh, maka dikatakan dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Mm. Dan apabila darbatain dengan 2 pukulan, sekali pukul belum mati. Mhm. Pukul lagi yang kedua mati. Maka dia akan berkurang kadar pahalanya, kebaikannya. Ketika dia membunuh 3 kali, maka akan lagi berkurang lagi. Mm. Ketika membunuh lebih, misalnya lebih, enggak sekali 2 kali, enggak 3 kali, entah 5 kali, maka akan terus berkurang nilai pahalanya. Jadi semakin baik ketika kita membunuh, maka dia akan mendapatkan fadilah yang besar. Mi'atu hasanah kata Rasulullah. Itu hadis yang sahih. Mhm. Nah, bagaimana kemudian, nah ini banyak yang beredar di masyarakat, membunuh cicak di malam Jumat itu akan mendapatkan fadilah yang lain. Maka tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwasanya membunuh cicak pada malam tertentu itu mendapatkan pahala yang lebih Mm. malam Jumat atau malam-malam yang lainnya. Maka dikatakan tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan akan hal itu. Mm. Jadi semua malam untuk membunuh cicak maka dikatakan adalah mendapatkan pahala yang sama. Mm. Dan besarnya pahala tergantung bagaimana kita cara membunuhnya. Kalau membunuh sekali pukulan mati, maka dikatakan kita akan mendapatkan 100 kebaikan. Jika 2 kali, maka akan lebih berkurang. Jika 3 kali lebih berkurang, 4 kali lebih berkurang. Jadi tahapannya berapa kalikah kita memukulnya. Nah itu. Jadi kalau tentang malam dikhususkan malam Jumat, kumpuli dulu malam Jumat nanti baru dibunuh misalnya. Mm. Ada? Enggak ada. Nah, apakah kemudian keutamaannya tadi? Apa Hikmahnya. hikmahnya? Hikmahnya pertama dikatakan adalah ini sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah. Sunnah yang disunnahkan Rasulullah, maka kita mengikuti, dikatakan karena ini disunnahkan oleh Rasulullah. Apa hikmah yang di dalam ini? Itu dikatakan tahu atau tidak tahu, kemudian kita mengikuti sunnah. Mm. Maka dikatakan man tatabba'a rukhasa faqad tazandak. Kata ulama itu bagi orang-orang yang mencari hikmah. Apa ya? Kalau tidak mendapatkan hikmah, tidak melaksanakan, maka ini tidak boleh. Bisa jadi zindik katakan. Mm. Nah, mestinya ketika kita mengatakan ini dikatakan sunnah Rasulullah, maka kemudian kita meyakini itu adalah sunnah. Sunnah yang disunnahkan. Ada faidahnya pasti. Mm. Kalau kita belum bisa menguak faidahnya, maka tetap saja kita beriman kepada apa yang dikatakan Rasulullah. Contoh misalnya babi. Mhm. Kenapa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya babi? Apa sih sebenarnya hikmahnya? Oh, kemudian kita mendapatkan sekarang ini. Pada zaman Rasulullah ada nggak dapat? Mm. Tidak ada dijelaskan. Apa? Oh, ternyata diteliti apa? Ada unsur cacing pita misalnya. Dan itu membahayakan. Nah, mendapatkan hal ini dikatakan adalah setelah melakukan penelitian. Mhm. Apakah kemudian Abu Bakar mengatakan apa hikmahnya? Tak teliti dulu lah. Tak gitu. telitilah, kalau enggak kayaknya enggak lah, Rasul kan enggak. Mm. Nah, mestinya kan kita bersikap seperti itu. Dan itu yang sering sekali kaum muslimin senantiasa mencari hikmah. Ketika belum mentok, belum mendapatkan hikmah, dia ogah-ogahan untuk melakukannya. Oh. Nah, ada yang mengatakan juga kenapa wazak cicak itu? Karena dia membantu untuk meniup apinya Nabi Ibrahim agar kemudian lebih menyala. Yo, biar terbakar. Iya, biar lebih terbakar. Tapi itu Allah Ta'ala alam shawab, kebenarannya. Oh gitu. Ada juga Ustaz, Anda pernah dengar dulu, kakek-kakek anak cerita dulu Ustaz.
Ini dulu waktu Rasulullah sama Abu Bakar sembunyi dalam gua, pas Mm. dikejar-kejar orang kafir Quraisy katanya. Nah, itu Cica yang bilang cek cek cek. Nah, itu Ada di sini gitu. iya gitu. Kalau mohon maaf bahasa kakek saya dulu mengatakan itu lo tengok lo cek 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 mau temu picek apa nggak ketok orang kono katanya. Gitu kata kakek-kakek saya dulu. Apakah itu juga bener Sat atau mungkin cuma cerita kakek saya saja itu? Iya, iya itu mungkin cerita ya. Oh, iya. Karena kalau cek-cek mata picek kayaknya cicaknya orang Jawa nih. Iya bisa jadi. Sat. Iya, karena memang tidak ada Mm, riwayat ya. mm, Jadi memang itu banyak agama ini kalau kita lihat sejarah ini, kenapa sih banyak cerita yang dikarang, mm, mm, banyak Israeliat. Pertama memang kalau kita melihat persaingan agama, bagaimana kemudian non Muslim, orang-orang yang tidak senang dengan agama Islam itu berusaha untuk merubah kitab suci, mm, merubah Al-Quran. Ternyata setelah merubah Al-Quran pasti ketahuan. mm, Terus ketahuan. Sampai sekarang kan Al-Quran itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami yang akan menjaganya. Jadi kan Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Iya. Karena tidak bisa, pada titik ini tidak bisa, berusahalah untuk merubah hadis yang ada. Itu juga Oh, tidak bisa. Maka mendatangkan apa? Mendatangkan cerita atau mendatangkan hadis palsu. Nah, mm, itulah kemudian maraknya bagaimana hadis palsu yang berkembang. mm, Contohnya misalnya dikatakan an-nazawatu minal iman. Ya kan? Yang mm, sering, atau dikatakan apalagi itu Mas Laman, eh utulubul ilma walau bisin, iya tuntutlah ilmu sampai ke ke negeri Cina. Cina. Untuk memasukkan hadis yang ada susah, nggak bisa Mm, karena Allah yang menjaga. Tapi membuat hadis yang palsu bisa. mm, Cerita Israiliyat, cerita-cerita yang dikarang bisa. Jadi kemudian dengan eh, celah ini kemudian mereka memasukkan hadis, mm. mengarang cerita seolah-olah itu bagian dari agama. Nah itu dia Mas Selamat. Oke, saya terima kasih, San. Masya Allah. Iya, artinya kalau kita membunuh cicak itu nggak terikat di hari apa, malam apa, kapanpun boleh. Ya, Oh, kapan saja ketika kita mendapatkan cicak, mhm. maka bunuhlah. Apakah bunuhnya harus dibanting atau dengan cara dipotong atau bagaimana? Atau bebas? Yang penting satu kali pukulan atau satu kali bacokan mati. Secara umum dikatakan bentuk kaifiahnya itu bebas-bebas saja. Mhm. Apakah kemudian kita pegang bagi yang berani memegang ya, Mhm. kemudian dibanting mati, boleh. Karena dikatakan kata Rasulullah dalam hadisnya itu adalah yang memukulnya atau membunuhnya. Mhm. Membunuhnya itu beragam. Ada yang dengan tembakan ya, Iya. atau dengan panah, Mhm. atau dengan sendal jepit. Iya. Ya kan kadang-kadang ada di dinding dilempar dengan sendal jepit atau dengan sapu dan sebagainya. Nah, larangan itu dengan apa? Dengan api, dibakar Oh. dengan api. Ini keumuman dalam hadis Rasulullah bahwasanya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang mengazab dengan api. Nah, Mhm. sementara manusia bolehkah membunuh dengan api? Maka dikatakan tidak boleh. Mhm. Nah, tidak boleh membunuh dengan api. Oh, bagaimana dengan reket? Kadang-kadang kan ada juga dengan reket ya. Reket Reket nyamuk listrik. listrik. Reket listrik. Maka sebagian para ulama mengatakan itu tidak mengapa. Seperti nyamuk, Mhm. kemudian cicak, kemudian lalat dan sebagainya serangga lainnya dikatakan bolehkah dengan reket? Maka dikatakan boleh. Kenapa? Karena ini tidak masuk dalam kategori api. Api. Apa buktinya? Buktinya kalau kita kertas letakkan di reket itu, kita hidupkan, terbakarkah? Enggak. Enggak. Menunjukkan dia bukan api. Hmm. Kalau api kompor, kita ambil kertas, meletakkan maka terbakar. Itulah yang dimaksud dengan api. Jadi para ulama membagi ini tidak termasuk kategori api yang dimaksud dalam hadis Rasulullah itu. Allah taala misal. Oke, saya terima kasih atas jawabannya tentang pembunuhan cicak. Iya. Membunuh cicak nih Pak Ustadz. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz. Mm. Nah, ini berkaitan dengan mayat nih Pak Ustadz. Lumayan. Iya, Ustadz, apakah kita harus melepas gigi palsu orang yang meninggal? Iya. Nah, ini kan bukan gigi original nih Pak Ustadz. Mm. Gigi entah nggak tahu kita gigi sapi atau gigi apa ditempel ke gigi ke gusinya gitu Ustadz. Apakah boleh ini ikut dikubur Ustadz? Atau harusnya kita lepas dulu Ustadz, nggak boleh ikut kubur? Ya. Untuk tentang pemasangan gigi ya, Mhm.
Gigi palsu, kemudian bagaimana jenazah yang kemudian ada memiliki gigi palsu, maka harus dilihat. Kalau seandainya itu dicopot membahayakan, merusak, maka secara hukum tidak boleh. Karena apa? Karena kata Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya, kasrul idhami lil mayyiti kal hayy. Bahwasanya kata Rasulullah merusak, ya kan? Merusak dari idham, tulang atau gigi, dikatakan pada orang yang meninggal maka itu seperti orang yang hidup. Sama misalnya masalah hidup sekarang kan, kayaknya harus kita copot giginya, kita paksa, kan rusak. Iya. Begitu juga ketika kita memperlakukan orang yang meninggal. Jadi hubungan antara orang meninggal, jadi perlakuan antara orang yang meninggal dengan yang hidup sama. Kalau seandainya memudahkan, gampang untuk dicopot kayaknya emas nih, ya kan, berapa gram sayang kalau dikuburkan. Digali orang pula. Dan bisa dicopot dengan gampang, dengan mudah, maka lakukanlah. Tapi kalau seandainya susah, yang permanen mungkin, yang sudah dibor atau permanen, susah, kalau dicopot maka akan mengalami kerusakan pada gerahangnya dan sebagainya, maka itu tidak boleh. Apapun yang ditanam. Jadi tidak boleh. Apakah kemudian dari emas, atau dari perak, atau dari sesuatu bahan tertentu, maka secara umum dikatakan biarkanlah. Nah itu dia. Jadi memperlakukan mayat itu adalah seperti kita memperlakukan orang yang masih hidup. Itu yang dibuat kiasan oleh Rasulullah. Nah itu dia masalah. Jadi boleh bagi yang tidak membahayakan, dan tidak boleh bagi yang ketika itu membahayakan, tidak boleh, dan dibolehkan apabila tidak membahayakan bagi si mayat. Allah ta'ala misal. Oke Ustaz, terima kasih, Masya Allah. Oke Pak Ustadz, tampaknya kita harus kembali rehat lagi nih Pak Ustadz. Untuk itu nih pemirsa, ya jangan kemana-mana, karena kami akan lanjutkan kembali untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya penting untuk kita ketahui ya dalam menjalankan kehidupan ini. Ya untuk itu jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi, tetap di Podcast Muslim. Ya, pemirsa, kita kembali lagi di acara Podcast Muslim, Podcast Muslim Sejati, dan kita masih membacakan pertanyaan-pertanyaan yang langsung insya Allah akan dijawab ya oleh narasumber kita Ustadz Muslim Maslan MA. Pak Ustadz, kita lanjut lagi nih Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan hewan halal dan haram nih Pak Ustadz. Nah pertanyaannya, Ustadz, kita dilarang memakan hewan yang mati tanpa disembelih nih Pak Ustadz. Nah bagaimana kalau kita berburu nih Pak Ustadz? Hewan yang kita buru nih mati sebelum kita sembelih. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh nih memakan dagingnya nih Pak Ustadz? Tembak, dibedel, dar, kena pula kepalanya walaupun yang kita injak perutnya misalnya. Mati dia langsung sebelum kita sembelih. Ini apakah dagingnya halal atau haram Pak Ustadz? Ya kalau di sini masalah tentang berburu ya, ini ada bab tersendiri khusus mengenai berburu. Bagaimana kemudian kita dengan senapan misalnya, dengan senapan kemudian kita tembak, kemudian kena dan mati sebelum kita sembelih. Maka secara hukum kita melihat kalau ketika kita memasukkan anak pelurunya dan mengarahkan dengan membacakan bismillah, itu adalah bentuk perwakilannya. Karena apa? Karena dikatakan ketika dia mengena ke tubuh hewan tersebut dan berdarah, maka dikatakan sembelihan itu adalah ihraqud dam, adalah mengeluarkan darah dengan mengucapkan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ketika kita memanah atau menembak tadi, memasukkan pelurunya dan mengucapkan bismillah, ketika mengena itu dan keluar juga darah.
Mm-mm. Nah, ketika mati belum kita sembelih maka halal untuk dimakan. Maka dalam hukum fikih dikatakan sama juga misalnya tentang anjing, Mm-mm. kalbul muallam, anjing yang terlatih. Dikatakan anjing yang kita lepaskan untuk membantu berburu, kita melepaskannya dengan bismillah, maka berangkatlah. Ambil di sana. Yang sudah kita tembak misalnya jatuh, Mhm. atau kita berburu dengan anjing tersebut. Ya kan, tanpa ini. Dikejar anjing, kemudian ditangkap. Anjing yang terlatih ya, bukan Ya. anjing bukan yang tidak terlatih. Kemudian dia datang. Maka itu juga dilihat. Kalau seandainya burung contohnya Mhm. sudah dimakannya separuh, maka dikatakan dia mengambil berburu itu bukan untuk kita, tapi Oh, dia berburu untuk dirinya karena dimakannya. iya. Tapi kalau dapat dibawanya ke kita dan dalam masih keadaan utuh, maka dikatakan maka bolehlah binatang itu untuk kita makan. Hmm. Nah itu. Akan tetapi juga dilihat ketika kita misalnya menembak burung, Mm-mm. jatuhnya ke air. Maka di sini kata para ulama maka tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena ketika dia ditembak jatuh masuk ke dalam sungai atau air, kita tidak tahu apakah yang membunuh dia, yang mematikan dia, tembakan kita yang membaca bismillah ataukah air. Atau mati karena tenggelam. Mati Mhm. karena tenggelam. Contoh juga sama ketika kita menyembelih masalah mereka Mhm. ayam, kita sembelih, kita letakkan, lompat masuk ke dalam air. Maka Mm. dikatakan para ulama nggak boleh. Mm. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui matinya ayam ini karena kita sembelih atau masuk ke dalam airnya. Mm-mm. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau dia kita tembak, jatuh, mati dan kita tadi sudah membaca bismillah, tidak masuk ke dalam air dan sebagainya, maka kemudian boleh kita makan. Mm-mm. Dan halal dagingnya ini menjadi halal karena kita sudah mengucapkan bismillah, nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sudah melakukan proses perburuannya. Allah taala bisawab. Oh gitu dah. Jadi cara berburu itu Sat ya. Iya. Oke, jadi penting bagi para pemburu itu harus mengetahui bab memburu itu Sat ya. Iya. Iya, supaya makanan yang hasil buruannya bisa tetap halal. Iya. Oke, Ustaz, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya nih, Pak Ustadz. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah, Ustadz, apakah hukumnya dari sumpah pocong, Ustadz? Nah, apakah hal ini disyariatkan dalam agama kita, Pak Ustadz? Ya, sumpah pocong itu pertama yang harus diperhatikan adalah bentuk ritual yang dilakukan. Mm-mm. Apakah yang dimaksud dengan sumpah pocong ini adalah bersumpah kepada pocong atau dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kain kafan. Iya. Nah, ini kan yang sering kita lihat. Ada atau tidak tradisi penyimpangan di sini? Maka kita harus lihat. Kalau seandainya ada kesyirikan dalam bab ini, maka tidak boleh. Maka bisa jatuhnya kepada perkara yang syirik. Tapi kalau hanya untuk membuat takut dalam artian ini seolah-olah sudah mati, ya kan? Sumpahnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pocong ini adalah mengingatkan kepada dua yang berseteru antara A dengan B. Misalnya contohnya satu dituduh mencuri. Kata yang satu mengatakan kata si B, aku tidak ada mencuri. Kata A ada. Maka mereka buat kesepakatan kalau seandainya ada, maka binasalah yang satunya. Kalau tidak ada, maka binasalah yang satunya. Boleh. Secara hukum dikatakan ini persis. Dalam Islam itu dikatakan al-mubahalah. Mubahalah itu adalah saling melaknat ketika pernyataan masing-masing tidak mau terima. Ya kan? Maka dikatakan A mengatakan maka seandainya ajaranmu itu tidak benar, maka kamulah yang celaka. Tapi seandainya ajaranmu benar dan aku menolaknya, maka akulah yang celaka. Jadi ada laknat karena apa? Karena ketika masing-masing bertahan pada posisinya masing-masing. Bolehkah itu dilakukan? Maka boleh. Para ulama dikatakan bahwasanya mereka juga melakukan hal itu. Rasulullah dikatakan
bermubahalah kepada orang-orang Nasrani Mhm. yang mengaku masuk Islam, akan tetapi mereka masih meyakini kepada bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Tuhan Mhm. misalnya. Maka itu dilakukan. Para Hmm. ulama juga dikatakan bagaimana ketika mereka mengajarkan ajaran yang benar, sementara masyarakatnya mengatakan ini ajaran sesat. Oh, fulan membawa ajaran sesat misalnya. Boleh nggak kita mengatakan mari kita bermubahalah? Boleh. Mhm. Saling melaknat. Kalau seandainya ajaranku benar, maka celakalah bagimu. Tapi kalau seandainya ajaranku sesat, sebagaimana tuduhanmu kepadaku, maka akulah yang binasa. Boleh. Maka secara hukum boleh. Dan itu dilakukan para ulama. Ya. Tapi kalau sumpah pocong ini, makanya kita tidak bisa menghukumi pasti. Mhm. Ada atau tidak kesyirikan di dalamnya. Kalau seandainya ada kesyirikan, praktek kesyirikan, maka jatuhnya tidak boleh. Atau bersumpahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan tidak boleh. Hmm. Bersumpah dengan pocong putih misalnya. Pocong dari daerah tertentu Aha. misalnya, maka nggak boleh. Mhm. Karena kita bersumpah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Tapi kalau hanya sebatas kostum, aha. tidak menjadi masalah. Oh, gitu Mm. di Sat. Tapi biasanya dia ada apa sih Sat? Ritualnya ya kayak dibuat mayat asli sih Sat. Dimandikan, Mandikan disolatin gitu Sat. disolatkan. Seakan-akan mau dikuburkan dia gitu. Diharapkan mau meninggal lah dua-dua. Kayak 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 ninggal gitu dua-dua gitu. Setelah itu baru disumpah. Ya secara umum dikatakan eh, keyakinannya ini yang bermasalah. Oh, gitu deh. Dalam artian mubahalah itu boleh-boleh saja, tapi Mm-mm. tidak melakukan ritual ini. Kalaupun mereka hanya menakuti antara dua belah pihak Mhm. yang berseteru ini agar mengingatkan akan kematiannya, pada asalnya boleh. Mm-mm. Tapi jangan ada meyakini sesuatu tambahan yang lain yang Hmm. bisa menjatuhkan kepada kesyirikan. Kalau seandainya sumpahnya ini misalnya dikatakan kalau sumpahnya ini sumpah melaknat ini Mhm. tidak dilakukan ritual tanpa dimandikan, maka bisa membahayakan. Nah ini kan keyakinan, Mhm. membahayakan bagi yang keduanya dan yang menyaksikan Mhm. misalnya. Dan ini keyakinan yang tidak benar. Keyakinan inilah yang harus dikikis dan Mhm. tidak harus menggunakan kain kafan. Mhm. Dengan baju yang biasa saja tidak apa-apa. Ketika orang berseteru, Iya. masing-masing melaknat saja. Allah taala. Oke. Nah, kalau kita tadi kembali ke yang syar'i, tadi mubahalah tadi Sat. Apakah itu memang harus ada apa ya, saksi kah? Atau boleh antara pihak satu atau pihak A dengan pihak B, ya udah mereka saja mubahalah. Nah kalau di sini disunahkan adalah di halayak Oh. ramai. Agar apa? Agar membuktikan Mm-mm. antara A dengan B ini mana yang benar. Hmm. Karena tidak ada lagi, karena dia akan apakah terkena taun misalnya, Mm-mm. terkena penyakit yang kronis atau kematian secara eh, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk menjelaskan kepada apa? Kepada masyarakat. Mhm. Nah, biasanya kan perkaranya ini perkara besar. Mhm. Seperti kesesatan ketika dituduh sesat atau tidak, kan? Atau perkara-perkara yang lainnya. Dan itu diperbolehkan dan itu disaksikan oleh orang. Itu Hmm. disunahkan untuk disaksikan orang agar apa? Agar orang juga yang menyaksikan itu yakin. Mhm. Menimbulkan keyakinan kepada orang agar oh ternyata ajaran dia ini benar. Oh ternyata ajaran dia ini sesat. Mhm. Nah, agar kemudian bisa dihukumi. Allah taala. Oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz, berkaitan dengan sumpah, saya agak melenceng sedikit nih, Pak Mm. Ustadz. Apakah sumpah yang memang betul-betul apa ya, sejati gitu, harus didampingi dengan Al-Quran? Karena sering nih lihat kalau kayak pejabat gitu, saya bersumpah akan mengamalkan apa ini gitu, Bu. Ya, Dan di atasnya itu ada Al-Quran gitu, Ustadz. ya. Apakah itu memang disyariatkan? Apakah memang seharusnya sumpah itu seperti itu? Atau enggak mesti sih sebenarnya? Sumpah itu adalah dikatakan dengan menggunakan lafaz Allah. Mhm. Bismillahi, billahi, tallahi, wallahi misalnya. Mhm. Itu adalah kalimat-kalimat sumpah. Nah, apakah harus dengan Al-Quran? Nggak mesti. Mhm. Nggak mesti. Harus dengan Al-Quran seolah-olah sakral.
Iya. Kalaupun dilakukan bagaimana? Secara umum tidak apa-apa. Karena itu adalah kalamullah, bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Untuk mengagungkan, menambah, ini kan menambah sakral saja, menambahkan sakral. Kalau ditanya mana? Cuman mengatakan wallahi, aku tidak ada ngambil. Tallahi, aku tidak ada ngambil. Hanya itu saja, sumpah, kalimat sumpah itu yang tidak boleh disandarkan kepada lain. Kepada yang lain maka jatuhnya kepada syirik. Ya, kepada syirik. Tapi kalau Al-Quran ini bagaimana? Karena dia, kata para ulama, adalah kalamullah, bagian dari Allah, maka secara umum boleh. Iya. Nah, itu dia Mas Slamet. Oke, saya terima kasih Masya Allah atas jawabannya, dan tampaknya waktu kita sudah habis nih Pak Ustadz. Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semua ya, untuk seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali program kita di setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu di pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh sponsor kami ya, dari UV-Line dan juga Sadar Group. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz yang telah hadir dan telah menjawab pertanyaan kami semua. Syukran, jazakallah khairan. Nah pemirsa, kami tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.